Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kaget ada razia kendaraan, pengendara motor di Merauke melompat dari motor. Peringatan Hari Santri, ribuan santri di Merauke ikut kirap sejauh 10 km. Warga minta Presiden turunkan harga sembako dan tiket pesawat. Calon Gubernur Papua nomor urut 1 Ben-Hur Tobimano atau BTM menjanjikan peningkatan pendapatan asli daerah di berbagai sektor. Dana APBD Papua yang saat ini sangat minim, yaitu berjumlah 3 triliun rupiah per tahun, tidak cukup membiayai pembangunan sehingga BTM punya cara jitu yang ditawarkan ke masyarakat. Menurut BTM, banyak potensi PAD lain dari APBD, yaitu sektor pariwisata dan perikanan, karena Papua sangat kaya. Saya bisa menjadi potensi-potensi PAD lainnya untuk mendongkrak atau dari PAD provinsi bisa 10-15% untuk mendongkrak APBD provinsi Papua. Karena kita butuh untuk pelayanan publik juga. Maka salah satu potensi kita yang kita bisa gali, ya itu adalah potensi wisata, potensi perikanan. Itu yang kita gali untuk mendongkrak pendapatan asli daerah untuk kontribusinya kepada APBD Provinsi Papua. Ini kita lakukan. Kita akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Ya, perda-perda yang sudah lama, yang sudah kedaluarsa 50 tahun, kita akan ubah dia. Tapi tidak memberatkan masyarakat. Itu kita lakukan. Dan potensi-potensi lain yang belum kita gali, kita harus gali. Karena ini PD ini akan mendongkrak APBD kita. Dari segi pariwisatanya, dari segi perikanannya, ini yang kita harus cari untuk mendongkrak itu. Ya, karena ini sangat penting untuk pendapatan asli daerah. BTM juga membeberkan jika terpilih nanti akan memekarkan wilayah Saireri menjadi Provinsi Papua Utara yang terdiri dari Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Selain itu juga BTM akan menata kelola birokrasi pemerintahan, pengelolaan ekonomi yang baik, dan perbaikan sistem pendidikan. Nantinya juga paslon BTM-YB akan menggali potensi-potensi sumber daya alam untuk mendongkrak PAD Provinsi Papua, seperti potensi di Mambramo Raya, potensi listrik bertenaga air terbesar di Indonesia, dan bioetanol yang melimpah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Calon Gubernur Papua nomor urut 2 Matius Fakiri mengawali kampanye dengan bertemu warga di Komplek Pasar Inpres, Kota Jayapura, Jumat lalu. Dalam kesempatan tersebut, Matius menyampaikan visi dan misi, yakni transformasi Papua yang lebih sejahtera dan harmonis. Matius juga mengajak para pendukungnya menciptakan kedamaian dan menjaga keberagaman. Matius yang berpasangan dengan Arya Kurumaropen juga berjanji akan membantu korban kebakaran rumah susun dan memberikan bantuan 200 sak semen untuk pembangunan masjid dan mesin pompa air, serta bantuan mesin cuci untuk warga di sekitar sumur umum. Dalam kunjungan ke Pasar Inpres, Matius juga meresmikan posko nelayan Mario dan melayani swafoto dengan para pendukungnya. Bertemu dengan saudara-saudara muslim, kebetulan karena Jumatan kita di masjid di Tanjung Ria. Kemudian bertemu dengan semua simpatisan relawan di Tanjung Ria. Kemudian saya datang meresmikan posko bulldozer yang ada di Dok 9 atas ini. Setelah itu melihatin ini pos ya sahabat MDF yang ada di jalan memori saya, jalan Dok 9 ini.
Mudah-mudahan dengan saya hadir ini semua akar rumput yang ada baik di MDF maupun di Bulldozer makin kuat untuk kemenangan paslon nomor 2 itu saya Mati Fakiri dan Aryo Korum Ropen. Saya terima kasih atas semua relawan yang telah mendukung kami. Terus kerja di 40 hari sisa ini kita mantapkan akar rumput. Kita kuatkan iman kita masing-masing untuk tidak tergoyah atas rayuan apapun untuk pada tanggal 27 November memilih pasangan. Dari Pasar Impres, mantan Kapolda Papua tersebut melanjutkan kampanye dengan mengunjungi warga di daerah Dok 8 atas. Matius berdialog dengan warga serta meresmikan posko Bulldozer Kota Jayapura. Matius berharap dengan posko relawan yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua akan membantu pasangan Mario mewujudkan mimpi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.